Jemaat Tuhan yang terkasih, kini kita sudah memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis. Karena itu, kita berkumpul di tempat ini untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan Allah yang Tritunggal. Kiranya kita selalu mengingat bahwa Dialah Tuhan yang telah memberikan perintah baru bagi kita, yaitu kasih. Kami memuji Allah Tritunggal yang selalu mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Topik minggu kita hari ini mengajak kita supaya melakukan perintah yang baru, yaitu kasih. Sebagaimana topik minggu ini mengatakan kasih sebagai perintah baru. Karena itu, hendaklah kita hidup saling mengasihi seperti Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Marilah kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-7 setelah Trinitatis ini tertulis di dalam Matius 22 dimulai dari ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhan Yesus memanggilmu, Kau yang letih lesu. Kau akan menguatkanmu, memberi sukacita. Dengarkanlah suaranya, Tuhan datang memanggilmu. Tinggalkan kesedihanmu, temui Tuhanmu. Damai sukacita, bahagia, bahagia. Damai sukacita, semua diberikannya. Dengarkan sorak-sorainya, mereka yang benar. Tuhan telah membebaskan, lepas dari dosa. Janganlah engkau berhenti kepada Yesus, datanglah, terima pengorbanannya, kau diselamatkan. Damai sukacita, bahagia, bahagia. Damai sukacita, semua diberikannya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih kepada kami orang hina. Kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang menghantar kami hingga saat ini. Kami sudah boleh beribadah di gereja-Mu yang kudus, tetapi sebagian lagi masih melakukan ibadah di rumah. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami sehingga kami boleh dengan segera beribadah di dalam gereja-Mu. Ya Tuhan Allah, walaupun kami sudah masuk dalam tatanan hidup yang baru ini, masih banyak pergumulan yang kami hadapi. Sulitnya mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, banyaknya pengangguran, jumlah orang yang terpapar masih bertambah-tambah.
dan berbagai kesusahan yang lain. Karena itu Tuhan, kuatkanlah kami agar semakin teguh di dalam kasih. Jangan biarkan kami hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi jadikanlah kami hati yang mau saling mengasihi dan bertolong-tolongan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, sehingga kami dimampukan melakukan kasih. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memberikan perintah baru bagi kami, supaya kami saling mengasihi, sebagaimana Engkau telah lebih dulu mengasihi kami. Tetapi Tuhan, kami sering tidak mengasihi saudara kami, sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Sebaliknya, banyak dari kami yang hanya mementingkan diri sendiri, saling menggigit dan saling membenci. Karena kesusahan ini, kami tidak lagi bisa melihat kasih yang Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami tidak mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri sendiri. Sebaliknya, justru kehendak kamilah yang jadi. Bagaimanakah orang lain mengenal kami, murid-Mu, kalau kami tidak saling mengasihi? Karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu memohon pengasihan-Mu. Berikanlah kami hati yang mempunyai kasih, sehingga kami layak menjadi murid-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihilah kami, sehingga kami mampukan melakukan kasih. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Datanglah kepada Yesus yang letih lesu, di sisinya makin tulus hatimu. Penghiburan pengampunan kehidupanmu, semuanya diberikan padamu. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripada-Mu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi Engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Berbahagia dan penuh sesudah Yesus memilihku. Aku beroleh iman teguh, semua dosaku telah ditebus. Mari saksikan kasih Tuhan, dengarnya kuasanya, kemurahannya dan berkat-Nya. Pujilah Yesus selamanya. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-7 setelah Trinitatis yang tertulis dalam Imamat 19 dimulai ayat 9 sampai 18.
Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membelah orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya menyertai hati pikiran saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, dimanapun jemaat AKBP Kayu Tinggi melakukan ibadah bersama keluarga. Kali ini firman Tuhan menyapa kita dari Injil Yohanes pasal 13, dimulai dari ayat 31 sampai ayat yang ke-35. Dengarkanlah firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku,
yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, ada saatnya dari segala sesuatu akan berakhir. Baik di muka bumi ini pasti akan berakhir. Apa yang ada pada kita dan apa yang kita alami pasti akan berakhir, dan pada waktunya itu semuanya akan hilang. Tapi pertanyaannya, maunya akhir seperti apa yang saudara inginkan? Apakah akan berakhir lebih baik atau berakhir dengan buruk? Kalau kita perhatikan, saudara-saudara, di teks ini, Yohanes pasal 13 ayat 31, sesudah Yudas pergi, ini maksudnya adalah Yudas akan segera meninggalkan para murid dengan Yesus dan menjumpai para imam ahli Taurat dan para petinggi-petinggi bait Allah waktu itu. Dan dia mengakhiri seluruhnya nantinya dengan tidak baik. Dia akhirnya bunuh diri. Sedangkan Yesus, saudara-saudara, akan mengakhiri hidupnya, tugasnya selama di dunia ini, menyempurnakan rencana Allah, rencana keselamatan itu dengan disalib, tapi akan berakhir dengan indah, dengan sempurna, karena itu semuanya sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, bagaimana kita hendak mengakhiri segala sesuatunya itu di dalam Kristus, baik itu penderitaan, kesedihan, aib, bahkan salib apapun yang kita pikul. Kalau kita bersama Kristus, semuanya akan berakhir, tetapi menjadi lebih baik, indah, sempurna. Makanya setiap orang diberi pilihan, meskipun nanti semuanya akan berakhir, tapi kita mengakhirinya dengan cara apa? Dengan bagaimana? Dengan cara pilihlah Kristus dan di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ada lagi yang sangat menarik dari teks ini. Berbicara tentang kasih. Dan meskipun segala sesuatu akan berakhir di muka bumi ini, tapi ada yang tidak berakhir, yang kekal sifatnya, yaitu kasih. Dan itu jugalah yang hendak disampaikan oleh Kristus Yesus kepada para murid-Nya. Dan kita saat ini juga hendak belajar akan perintah Yesus itu, yaitu belajar mengenai kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, memang Yesus berpesan kepada para murid, hiduplah saling mengasihi, seperti Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus satu, dan hidup saling mengasihi. Tuhan Allah memang memberikan perintah kepada bangsa Israel saat di Gunung Sinai, 10 hukum Taurat. Tapi kini Yesus Kristus memberikan perintah baru, yaitu hidup saling mengasihi. Mengasihi Allah Bapa, mengasihi sesama manusia. Kedua pokok ini, itulah menjadi inti dari seluruh hukum Taurat. Dan hidup dalam kasih sekaligus juga menjadi identitas kita sebagai para murid-murid Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara
yang dikasihi Tuhan Allah. Poin yang kedua yang bisa kita perhatikan adalah hidup saling mengasihi sebagai perintah baru. Kenapa ini menjadi perintah baru? Karena selama Yesus Kristus hidup di dunia ini, Dia sudah menunjukkan teladan hidup mengasihi. Hidup mengasihi menjadi identitas Allah itu sendiri. Kalau kita perhatikan dari firman Tuhan yang tertulis di 1 Yohanes pasal yang keempat, bahwa dikatakan di situ Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 8 saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi saudara-saudara, secara tidak langsung saat kita dikatakan hidup saling mengasihi, bahwa itu menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Dan kita ini lahir dari Tuhan Allah. Dan Kristus Yesus itu sudah menunjukkan kasih-Nya yang sempurna di kayu salib itu. Saudara-saudara, dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah anaknya yang tunggal. Kalau kita perhatikan lebih jauh, bahwa Yohanes 3 ayat 16 dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia, anaknya yang tunggal itu, begitu mengasihi kita, dan itu terbukti dengan tercurahnya darahnya di Golgota untuk keselamatan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, karena Yesus Kristus, karena Tuhan Allah adalah kasih dan sudah membuktikan kasih-Nya, maka Dia hendak menunjukkan dan mengajarkan kasih itu kepada kita sebagai anak-anak-Nya, sebagai murid-murid-Nya. Dan yang berikutnya saudara-saudara, kasih itu menjadi sebuah perintah. Kenapa menjadi perintah? Karena kalau kita mengasihi berdasarkan karena suka, maka bisa jadi kasih itu menjadi terkotak-kotak. Aku tidak mengasihi dia karena dia membenci aku. Aku tidak mengasihi dia karena dia itu tidak memberikan apa yang saya minta. Aku mengasihi dia karena dia membela aku. Dan seterusnya. Yesus Kristus menunjukkan bahwa dia mengasihi para murid-Nya dengan luar biasa. Bahkan kita semuanya. Petrus yang menyangkal dikasihinya. Thomas yang sulit untuk percaya dikasihinya. Para murid yang lari ketakutan ketika dia mau ditangkap dan disiksa dan dibunuh. Dia juga mengasihi. Bahkan orang-orang yang meneriaki, bahkan mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Dia sungguh mengasihi dengan berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasih itu menjadi sebuah perintah baru, agar kita mengasihi siapapun, saudara-saudara, baik yang seidentitas dengan kita, orang yang sama dengan kita, orang yang percaya, baik juga yang bukan orang percaya,
bahkan orang yang membenci kita, orang yang berdosa, kita harus mengasihi mereka. Jadi, ini bukan dari logika berpikir dan juga emosional kita, tetapi sebuah perintah Allah yang harus kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, kalau kita perhatikan dan lakukan ini, apa untungnya buat kita? Ternyata saudara-saudara, poin yang ketiga, kalau kita melakukan kasih ini jadinya sebuah kekuatan. Kasih merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa. Untuk meraih impian hidup bahagia, dengan kasih kita meraihnya. Ketika anak-anak kita bertumbuh, kemudian dia butuh biaya untuk sekolah, karena kasih kita bekerja siang malam, dan juga mendidik membesarkannya dengan penuh cinta kasih, maka kita sing-singkan, yaitu keegoan kita, sing-singkan, yaitu agar kita ingin menikmati kebebasan diri kita. Bahkan kita menjadi tidak lagi menikmati apa yang menjadi cita-cita kita, asalkan anak-anak kita meraih impiannya. Tapi saudara-saudara, ada lagi bahwa dikatakan kasih itu sebagai kekuatan, karena ketika kasih itu hadir di hidup kita, ketika kita mengalami berbagai pergumulan, kita mendapatkan kekuatan baru, kita mendapatkan semangat baru, kita mendapatkan damai, dan kita memiliki yaitu nilai-nilai yang harus kita jaga, sehingga berbagai pergumulan itu bisa kita lewati. Oleh karena itu, saudara-saudara, kasih menjadi sebuah kekuatan, bahkan dikatakan bisa mengubah dunia. Kalau kita hidup saling mengasihi, maka kasih itu dapat mengubah dunia ini seturut dengan kehendak Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, saya melihat kasih ini sering dipertanyakan, bahkan dianggap tidak lagi relevan di dalam kehidupan dunia ini. Sambil mengejek, hidup dalam kasih itu tidak ada gunanya. Sudah tidak ada lagi kekuatannya. Saudara-saudara, bisa jadi kita mempertanyakan hidup dalam kasih dan kasih itu sendiri. Bagaimana kita mau membangkitkan kasih itu, sedangkan yang seharusnya kita lihat hidup saling mengasihi, justru mereka saling menggigit, saling berantem. Untuk itu, firman Tuhan kali ini ingin menegaskan, hiduplah saling mengasihi. Mengapa, saudara-saudara? Karena memang kasih itu tidak menyangkal realita. Kasih itu bisa melihat sakit, tapi sekaligus kesembuhan. Kasih itu bisa melihat masalah, tapi juga jawaban. Kasih bisa juga melihat ada kebencian, kedengkian, iri hati, tapi sekaligus kasih itu bisa melihat perubahan. Seperti Saulus menjadi Paulus. Bagaimana caranya? Caranya hanyalah buka hati dan terima kasih Allah itu, sama seperti yang dialami oleh Saulus. Maka yakinlah, sedikit demi sedikit
hidup saudara akan berubah dan melihat hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu. Kasih itu dikatakan sekali lagi, memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya bacakan di 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Artinya saudara-saudara, ketika kita benar-benar hidup dalam kasih, maka dosa itu akan banyak sekali ditutupi, karena kasih itu bisa menang mengalahkan dosa. Oleh karena itu saudara-saudara, jikalau kita lihat sekarang banyak orang yang sudah dingin, tidak lagi hangat akan cinta kasihnya kepada orang lain, kepada sesamanya. Mari, jangan padamkan cinta kasih itu. Kalau saudara memadamkan cinta kasih itu, maka dosa sudah mengintip bagi saudara. Maka Tuhan akan menjauhkan juga kasih karunia-Nya darimu. Tetapi kalau saudara memadamkan kasih itu, lihatlah, engkau akan semakin dekat dengan si iblis itu. Karena dosa itu akan terus mengintip saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, inilah yang menjadi firman Tuhan buat kita, yang diangkat dari Injil Yohanes ini, agar kita hidup saling mengasihi. Semoga firman Tuhan ini menguatkan jemaat HKBP Kayu Tinggi, termasuk Parhalado HKBP Kayu Tinggi, agar kita membuka lembaran baru, merentangkan tangan dan membuka hati, sehingga kasih Allah itu masuk dan memenuhi kita, sehingga hidup baru, masa depan baru akan diberikan Tuhan Allah kepada kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajar kami untuk hidup saling mengasihi. Biarlah Tuhan, hidup dalam kasih ini terus dapat kami pelihara. Biarlah hati kami buka, sehingga kasih-Mu memenuhi kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Allah, kami yakin dan percaya kasih-Mu yang kekal itu akan dapat membaharui hidup kami, membaharui masa depan kami, membaharui pengharapan kami, termasuk relasi kami pribadi lepas pribadi, khususnya di tengah gereja-Mu HKBP Kayu Tinggi ini. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Parhalado kami, berkatilah jemaat-Mu, berkatilah bangsa kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Allah dari surga, sukacita yang bakal, Roh penghibur dari surga, umat-Mu penuh
kita mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan perintah baru bagi kita, yaitu kasih. Marilah kita saling mengasihi seperti yang telah dilakukannya kepada kita. Marilah kita saling mengasihi agar semua orang tahu bahwa kita adalah murid-murid-Nya yang setia. Syukur bagimu Tuhan yang telah mengasihi kami. Jadikanlah kami sebagai duta kasih di tengah-tengah bumi ini. Di tengah-tengah penderitaan bangsa dan gereja, kita mampu menghadapinya dan menjadi kuat kalau kita saling mengasihi. Marilah kita memegang teguh perintah baru dari Tuhan Yesus supaya hidup kita berkelimpahan. Tuhan Yesus berkata, "Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Pergilah dan lakukanlah kasih itu di dalam menjalani tatanan hidup yang baru ini, new normal life di tengah-tengah dunia ini. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera.